Bis- Baik anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanata wa nasahha al-ummah wa jahada ila Allah bi idnihi wa sirajan munirah wa ba'd. Anak-anak Pak Rahmat yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dari libur panjang ya, libur cuti bersama, sehingga Kamis kita Rabu libur, Kamis kita libur, Sabtu Jumat kita libur, Sabtu Ahad juga libur. Hari ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat yang saat ini sedang rumah tetap semangat, sungguh-sungguh, gairah hirsunnya untuk selalu senantiasa kuat dalam belajar. Oleh karena itu, walaupun pembelajaran kita masih berjarak jauh, masih PJJ, tapi Pak Rahmat berharap anak-anak Pak Rahmat yang di rumah, begitu juga dengan ayah bunda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua untuk bisa membimbing anak-anak kita dalam proses belajar di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tugas yang kemarin halaman 15 dan 16 tugas adab Islami yang sudah kalian kerjakan. Pak Rahmat belum sempat mengirim video berhubungan masih susah dalam pengiriman. Insyaallah hari ini Pak Rahmat akan mengirimkan tugas mengirimkan media pembelajaran melalui video yang akan Pak Rahmat share di kelas masing-masing. Tema yang kita bahas adalah adab Islami hari ini. Kita masuk pelajaran kita adab Islami. Tema yang kita bahas adalah ketertiban. Pak Rahmat ulangi, tema yang akan kita bahas adalah ketertiban. Tentunya anak-anakku sekalian, seorang yang beriman kepada Allah, anak soleh dan soleha, dan seluruh manusia, bahkan hewan sekalipun, seluruh makhluk ciptaan Allah pasti akan menyukai, pasti akan senang dengan ketertiban. Karena tidak ada satupun manusia, wabil khusus sebagai orang yang beriman, tentu dia tidak mau setiap pekerjaan apapun yang dia lakukan itu tidak tertib. Ya, ke sekolah dia tidak tertib. Tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak Pak Rahmat yang di rumah semua, Bapak yakin ayah bunda juga akan mencintai, Bapak ibu guru juga akan mencintai dan menyukai anak-anak yang tertib. Tentu di sini akan kita bahas adalah ketertiban. Yang pertama yang perlu anak-anak Pak Rahmat pahami adalah yang pertama di sini tertib di rumah. Kenapa demikian? Karena rumah adalah tempat tinggal kita, tempat istirahat kita, ya. Seharian kita belajar, kemudian ayah bunda, mungkin ayahnya kerja, bundanya juga kerja, pulang ke rumah malam hari biasanya jadikan tempat istirahat. Dan rumah adalah tempat istirahat kita. Oleh karena itu harus kita jaga ketertibannya, kemudian kita juga harus menjaga kebersihannya, lingkungannya, tempat yang kita makan, tempat yang kita gunakan, semuanya harus benar-benar bersih. Ya. Pertama, makan harus tertib.
Pak Rahmat ulangi, tertib di rumah, poin yang pertama adalah makan kita harus tertib. Tentunya kalau di rumah kita bisa makan bersama keluarga, ayah, bunda, kakak, nenek, adik, mbah, paman dan seterusnya. Biasanya kita makan bersama. Oleh karena itu sebelum kita makan, salah satu anjuran yang harus anak-anak Pak Rahmat perhatikan adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Apalagi anak-anak Pak Rahmat yang habis main kelereng misalnya, atau habis main masak-masakan kalau anak Pak Rahmat yang putri. Kalau anak Pak Rahmat yang cowok biasanya main sepeda, main bola, main kelereng-kelerengan dan seterusnya. Ketika hendak masuk rumah, sebelum makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Khawatir habis kita bermain kita pegang kotoran dan kuman. Nah, khawatir kuman itu masuk ke dalam perut kita, maka mengakibatkan pencernaan kita rusak dan kita juga bisa sakit. Apalagi pada saat-saat ini masa pandemi COVID-19, maka sering-sering kita mencuci tangan. Ya. Setelah dari luar, kita cuci tangan. Kenapa? Virus ini yang akan merusak tubuh kita, daya tahan tubuh kita yang tidak optimal, maka virus akan menggerogoti tubuh kita dan membuat tubuh kita menjadi lemah dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita mencuci tangan, maka kita makan menggunakan tangan kanan sambil membaca bismillah, ya. Jangan dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul ya gulam, qul bismillah." Wahai anak laki-laki, wahai anak kecil, makan dengan mengucapkan bismillah. Cukup bismillah dengan menyebut nama Allah, jangan ditambah bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena hadisnya berbunyi qul bismillah. Cukup di situ. Ya. Jadi setiap kita makan, contoh Pak Rahmat mau minum kopi, ya. Bapak cuma diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita cukup mengucapkan bismillah. Pak Rahmat minum kopi, bismillah. Tidak boleh sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kita membaca Al-Quran, baru kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam bentuk makan dan minum, di luar daripada baca Al-Quran dan seterusnya, kita cukup diperintahkan untuk membaca bismillah. Begitu juga dalam penyembelihan hewan kurban, cukup kita menyembelih, misalnya menyembelih kambing, ya, bismillah. Ya, cukup. Ada sunnah lagi tentang penyembelihan. Tapi maksud Pak Rahmat di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, mengingatkan, bersabda dalam sebuah hadisnya, ya gulam, qul bismillah. Ya, makalah menggunakan tangan kanan dan sambil membaca bismillah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan? Karena tangan kanan adalah tangan yang terbaik. Sementara tangan kiri adalah tangan yang kiri kita ini, anak-anakku sekalian, para ilmu, para dokter, penelitian, wallahu alam, mengatakan bahwa tangan kiri kita ini mengandung antibiotik. Sementara tangan kanan kita ini mengandung enzim. Apa fungsinya enzim? Anak-anakku sekalian, biasanya kalau bunda kita masak sayur asam, sayur bayam, masak nasi, apa saja sayur makanan, kemudian taruh di atas meja. Nah, salah satunya adalah ketika kita ambil tidak boleh menggunakan tangan, kecuali misalnya itu punya kita sendiri dan kita harus habisin. Misalnya makannya barang kemudian nggak habis, maka biasanya orang tua, bunda kita atau mbah kita mengatakan
jangan menggunakan tangan. Kenapa? Ketika kita masuk langsung dengan menggunakan tangan, maka makanan tersebut 2-3 jam akan menjadi basi. Nah, enzim sini adalah fungsinya untuk menghancurkan memudahkan pembusukan makanan. Jadi lambung kita, anak-anak Pak Rahmat, jadi orang yang makan menggunakan tangan kanan itu jauh lebih sehat daripada dia menggunakan sendok. Ya, dia menggunakan tangannya langsung itu jauh lebih sehat daripada dia makan menggunakan sendok. Kenapa? Karena tangan kanan kita ini ada zat enzim, yang mana enzim tersebut berfungsi untuk pembusukan makanan. Ya, pembusukan makanan. Nah, ketika masuk ke dalam perut, dikelola dicerna oleh lambung, maka saripati masuk ke seluruh organ, darah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, biasanya kalau kita celup tangan ke makanan, maka makanan mudah basi. Kenapa? Kok basi sementara sendok kok tidak basi? Karena sendok dan seterusnya dan sejenisnya itu tidak mengandung enzim. Tangan kanan kita ini sangat Allah ciptakan sangat luar biasa. Maka gunakanlah makan dengan tangan kanan. Kalau misalnya makanan yang berkuah, ya tentunya kita pakai sendok, ya. Tapi usahakan menggunakan tangan. Kemudian ambillah makanan yang terdekat. Misalnya mana piring? Oh, nggak ada piring. Bapak Pak Rahmat contohin saja ya. Ini buku PAI kelas 1. Ini Bapak misalnya untuk piring. Nampan gede sininya. Ambillah makanan yang terdekat. Jangan kita ambil yang pojok sono. Nyomot yang sebelah sono, ya. Tidak boleh. Sunnah Nabi SAW, Islam mengajarkan kita makan menggunakan tangan kanan. Kemudian ambillah makanan tersebut yang dekat dengan kita. Ya, jangan yang jauh sono baru kita ambil bermakan. Kenapa? Itu akan merusak suasana dalam makan. Misalnya makanan jatuh, kemudian berceceran dan seterusnya. Kemudian makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ada sebuah hadis dan ini sangat dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Albani, kemudian juga pernah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, bahwasanya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, ini salah kaprah. Ya, makan sebelum kenyang dan berhenti sebelum lapar. Ya, dan hadis ini la aslalah, tidak ada asal usulnya, didhaifkan oleh para ulama. Hadis yang makan yang dimaksud sini adalah makan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Makanya kemarin Idul Adha, salah satu hikmah Idul Adha adalah al-yawmu al-aqlu wa syarq wa dzikrillah ta'ala. Hari Idul Adha atau hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian kita makan, usahakan yang semua di piring habis. Ya, kalau ada makanan yang tersisa di tangan, kita disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijilat. Ya, dijilat sampai bersih. Kalau zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka habis makan disuruh jilat untuk sahabat yang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu di manakah letak keberkahan makanan tersebut. Intinya makanan yang berkah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dua-dua ini adalah antara murid dan guru. Kalau Imam Ahmad ingin belajar tentang fikih,
beliau datang berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga sebaliknya, apabila Imam Asy-Syafi'i ingin belajar dan mempelajari tentang hadis, maka beliau datang kepada Imam Ahmad. Jadi mereka berdua adalah antara murid dan guru. Kisah yang sangat menarik, suatu ketika Imam Ahmad mengundang Imam Asy-Syafi'i ke rumah. Ketika Imam Syafi'i sampai ke rumahnya Imam Ahmad menyediakan seluruh makanan di atas meja. Ya, makan meja, dan Imam Syafi'i semua makanan yang di atas meja dia habiskan itu malam. Semua yang di atas meja dihabisin satu. Sampai subuh, nah Imam Syafi'i tidak wudu, langsung sholat karena habis makan. Imam Syafi'i mempelajari hadis. Ada sebuah hadis yang Pak Rahmat kurang lebih madza fa'ala nugur tentang tuyur, tentang hikmah burung. Nah, ini menunjukkan setiap makanan yang dihidangkan orang-orang soleh harus kita habisin. Contoh, misalnya Pak Rahmat bertamu ke rumahnya Pak Ustadz Sobron misalnya, atau Pak Rahmat bertamu ke rumahnya Pak Luki misalnya, atau ke Pak Bunyamin misalnya. Nah, sampai di sana ketika Pak Rahmat dihidangkan makanan, maka makanan di atas meja disunnahkan untuk kita habiskan. Kenapa? Karena makanan yang disediakan orang soleh tentu adalah berkah. Berkah hasil prosesnya, berkah cara mengolahnya, ya. Mengolahnya juga penuh dengan kecintaan, penuh dengan keikhlasan, dan menyediakan untuk tamu, memuliakan tamu merupakan suatu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, salah satu sunnah apabila kita bertamu ke rumah orang, misalnya kita anggap orang tersebut soleh, sangat taat terhadap Allah, maka ketika makanan yang dia sajikan, maka segera dihabiskan dan jangan disisakan. Bukan rakus, tetapi itulah adab Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mencari keberkahan dan keridhaan Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas tentang makan, ya. Kemudian setelah makan kita diperintahkan untuk berdoa. Berdoanya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan makan dan minum, setelah itu kita baca bismillah dengan menyebut nama Allah, dan di penutup makan kita tersebut, di akhir makan kita tersebut, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian bagi anak-anak Pak Rahmat yang nggak bisa cuci piring, silakan taruhkan tempat cuci piring dengan rapi, bekas tulang-tulangnya, bekas yang tidak bisa dimakan, dimasukkan ke tempat sampah dan rapi, dan ditaruh ke tempat cuci yang rapi, sehingga nanti yang bunda kita ketika mencuci piring tersebut mudah dan tidak merepotkan bunda kita atau kakak kita yang akan mencuci perlengkapan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah beribadah juga harus tertib. Kenapa makan duluan? Karena makan itu memampangkan tenaga. Kalau kita udah sehat, maka ibadah kita juga akan mudah. Maka coba anak-anakku sekalian, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat. Maka dalam sabda Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Nikmatani maghmumun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Jadi ada dua nikmat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Ada dua nikmat yang kebanyakan umat manusia lupa terhadap dua nikmat tersebut, yaitu diberinya waktu sehat dan diberinya waktu kosong, waktu longgar yang banyak. Diberinya waktu sehat tapi dia tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dia diberi waktu kesempatan yang banyak tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Dia tidak mau belajar. Dia hanya berfoya-foya, bersenang-senang, ya, tidak menuntut ilmu, tidak ibadah. Maka orang seperti ini adalah orang yang akan di akhirat akan mendapatkan kerugian. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kemudian setelah itu adalah beribadah harus tertib. Setelah kita mandi dan berwudu, kemudian memakai pakaian yang rapi, ya, pakai baju koko, pakai sarung, ya, karena itu adalah merupakan libas taqwa,
kembali kepada negara kita masing-masing, kembali kepada uruf kebiasaan kita masing-masing, maka pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, pakai peci adalah libas taqwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pakaian sudah kita pakai rapi, dikasih parfum, kemudian kita datang ke masjid dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baca Quran, salat tahiyatul masjid, ta'lim dan di masjid. Ya, kemudian musyawarah di masjid, ya. Itu semua merupakan bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu. Begitu juga adik-adik yang perempuan, kakak yang perempuan, ya. Perempuan wajib sholatnya di rumah, tetapi mereka juga tidak dilarang untuk sholat di masjid. Ya, memakmurkan masjid dengan baca Al-Quran, ya, melaksanakan sholat lima waktu, kemudian bermusyawarah, ya, bersama dengan sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang lain. Kemudian yang ketiga, belajar juga harus tertib. Kalau di kelas, di rumah juga harus tertib. Proses belajar juga harus tertib. Ketika Pak Rahmat sedang menyampaikan, Bapak Ibu guru yang menyampaikan materi, kita duduk dengan tenang, rapi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Adapun pelajaran yang belum mampu kita fahami, maka segeralah bertanya kepada Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan. Kemudian tidur juga harus tertib. Nah, anak-anakku sekalian, sering Pak Rahmat mendengar di antara anak-anak Bapak, ya mudah-mudahan nggak di kelas 1 ya, tidurnya kemalaman di jam 12, jam 1, jam 2. Kenapa? Nonton bola. Kenapa? Ikut orang tua nonton, ikut om nonton. Ya, tidak boleh. Malam gunakan waktu untuk istirahat. Setelah sholat maghrib, baca Quran, kemudian review lagi pelajaran untuk mengulangi lagi pelajaran-pelajarannya di sekolah. Kemudian mempersiapkan besok pelajaran apa yang akan besok disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, semua disiapkan dengan rapi, dengan tertib. Begitu juga tidur, ya. Setelah belajar sudah selesai, persiapan selesai, maka dia segera mengambil wudhu, kemudian baring ke tempat tidur dan sambil membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Karena setiap kita juga akan mati. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal dan abadi. Seluruh makhluk ciptaan Allah akan mati atau akan wafat. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mendapatkan namanya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan menuju namanya gerbang kematian. Kemudian setelah kita bangun dari tidur, kita diperintahkan untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi anak-anakku sekalian, sebenarnya tidur itu sebenarnya kita mati tapi tidak secara mutlak. Ya. Karena kita tidur, kita tidak ingat apa yang akan menimpa diri kita tidak tahu. Ya. Sebagian para ulama mengatakan itu adalah mati, tidur itu adalah mati sementara. Ya. Nanti akan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Kemudian sering kita menjumpai, sering kita mendengar bahwa ada orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Ketika dibangun, ternyata ruhnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bangun alias meninggal. Ketika kita tidur misalnya pasang alarm jam 4 bangun, ketika alarm sahabat Allahu Akbar, kita sadar, nah itu ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sadar. Adapun orang yang tidur tapi tidak bangun-bangun karena Allah Subhanahu wa taala tidak membalikan ruhnya lagi ke badan.
Kemudian tempat tidur kita juga harus bersih, dirapihkan, bantalnya, kasurnya, spraynya kita rapikan kembali, kita bersihkan kembali. Apabila sudah kotor, maka segera dicuci. Kemudian menyimpan pakaian harus tertib. Nah, biasanya anak laki-laki nih, habis main bola, habis main layang-layang, masuk ke rumah buka baju langsung mandi, bajunya buang sembarang. Ya, ini buang sana, pojok sana, dibuang sembarang. Ini tidak boleh. Taruh tempat yang rapi. Ya, biasanya di rumah sudah disediakan ini tempat pakaian yang kotor, ini pakaian yang bersih. Taruh di tempat yang kotor. Jangan pakaian yang kita pakai udah berhari-hari, udah bau asem, ya, masih dipakai, kemudian bukannya ditaruh di tempat yang kotor, tapi ditaruh ke tempat yang bersih. Akhirnya apa? Mengakibatkan baju yang bersih akan bau. Pakaian kita yang kotor segera dicucikan. Sebelum dicuci, taruh tempat yang kotor. Sandal kita kotor, segera disikat dan dibersihkan. Pakaian kita, segala sesuatu aktivitas yang kita gunakan misalnya kotor, maka segera dibersihkan. Sepatu kita, ya, nggak boleh taruh sembarang. Nah, di sekolah kalian nanti depan kelas itu ada rak sepatu, ya, nanti taruh rapi. Pernah misalnya Abdullah, Ahmad, Muhammad, ya, biasanya udah dikasih nama, jadi taruh dengan rapi, sehingga ketika pulang dia tinggal ambil, nggak susah untuk mencari sepatu aku mana ya. Nah, biasa yang mencari seperti ini biasanya dia tidak tertib untuk meletakkan sepatu ataupun sendal. Kemudian berangkat ke sekolah dengan tertib. Sebelum kita berangkat sekolah, tentunya kita mandi dengan rapi, pakai sabun, ya. Setelah itu kita pakai baju seragam, misalnya hari Senin merah putih. Setelah itu jangan lupa sarapan pagi. Kemudian buku-buku kita yang semalam udah kita belajar, kita cek kembali, kita siapkan lagi, masuk ke dalam keadaan rapi. Kemudian yang terakhir, bermain juga harus rapi, atau bermain juga harus tertib. Maksudnya begini, anak-anak para rahmat yang berbahagia, ada waktu belajar, ada waktu bermain. Ya, harus pintar membagi waktu. Jangan waktu belajar digunakan bermain, jangan waktu bermain digunakan juga belajar. Kenapa demikian? Nanti tidak akan masuk pelajaran yang disampaikan, tidak akan fokus dia bahas, tidak akan fokus dia pahami. Tapi anak yang soleh dan soleha, dia akan membedakan mana waktu belajar, mana waktu bermain, dan mana waktu tidur, dan mana waktu makan. Ya, sore misalnya habis sholat asar, dia bermain sebentar dengan teman-teman, misalnya main bola, main layang-layang, atau misalnya anak putri main loncat karet, main masak-masakan dan seterusnya. Setelah mau dekat maghrib 5:30, dia balik mandi, bersiap-siap ke masjid untuk melaksanakan sholat bagi yang laki-laki. Begitu juga yang perempuan, sama, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Tentunya yang lebih utama adalah mengerjakan sholat di rumah. Kemudian seluruh mainan kita yang sudah kita gunakan, mobil-mobilan, dia dirapikan kembali, dimasukkan kembali, ditata dengan rapi, sehingga besoknya kita menggunakan lagi juga akan mudah. Baik anak-anak para rahmat yang para rahmat banggakan dan para rahmat cintai karena Allah. Oleh karena itu, apa yang bisa para rahmat sampaikan mudah-mudahan bisa anak-anak Bapak pahami dengan benar. Para rahmat mohon maaf baru bisa share pembelajaran adab Islam pekan ini. Insya Allah hari berikutnya Pak Rahmat akan kasih soal via Google Chrome, ya, untuk dikerjakan bentuk sebagai nilai ulangan harian. Baik, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Bagi ayah bunda atau anak-anak bapak Pak Rahmat yang soleh dan solehah, bila belum memahami pelajaran ini, silakan langsung bisa menelpon Pak Rahmat atau bertanya langsung dengan Pak Rahmat. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.